Kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas, itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda sendiri, itu banyak keturunan Suriname, ya. Pemain tim nasional Prancis juga banyak dari negara tentu koloninya mereka. Ragnar Oratmangun bawa kabar baik usai bicara dari hati ke hati dengan Ole Roemeny soal gabung timnas Indonesia. Nee, ja, het enige wat hij me heeft verteld is dat hij er hard over aan het nadenken is. Hij is echt mee bezig. En hij zei me ook dat hij gewoon mooi vindt om te zien dat hij nu al die support krijgt eigenlijk. Alleen, het is natuurlijk... Het zijn natuurlijk dingen waar je over na moet denken. En hij zei me ook van als hij een keuze gaat maken, gaat hij het me laten weten. Dus ik probeer nog stiekem een beetje op hem in te praten natuurlijk. Bintang tim nasional Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun ternyata telah berbicara serius dengan pemain keturunan Ole Roemeny terkait membela Garuda. Ragnar pun memastikan saat ini pemain yang memperkuat FC Utrecht itu tengah mempertimbangkan ajakannya membela Timnas Indonesia. Salah satu nama yang bisa menjadi opsi untuk menjadi ujung tombak ialah Ole Roemeny. Pemain asal Belanda berusia 24 tahun itu memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Ragnar sendiri tahu bahwa banyak netizen menginginkan Ole Roemeny. Karena itu, ia sudah berbicara dan mengajak langsung Roemeny agar mau menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ole Roemeny merupakan ujung tombak yang kerap menjadi andalan bagi timnya, FC Utrecht. Namun, catatan terbaiknya di level klub ialah saat membela FC Emmen pada musim 2022-2023 lalu di mana dirinya mencatatkan 11 gol dan 1 assist dari 33 pertandingan. Sepanjang kariernya, dalam 191 pertandingan dia bermain selama 11.060 menit dan menorehkan total 41 gol. Tak hanya itu, dia juga mencatatkan 15 assist dalam kurun waktu itu. Dibilang buntu juga tidak, yang jelas Ole Roemeny ini merupakan pemain yang berhati-hati, dan ia juga memiliki prinsip dan idealisme tinggi sebagai seorang penyerang. Pemain FC Utrecht ini pernah mengakui bahwa ia sudah dihubungi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, terkait proses naturalisasi dan alih federasi. Saya juga sudah ada pembicaraan dengan Ketua PSSI. Itu adalah sebuah kehormatan, karena nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga pernah ke sana, pungkas Ole Roemeny. Namun, hingga kini rupanya pemain 24 tahun itu masih belum menunjukkan sisi positif terhadap proses naturalisasi. Dengan demikian bukan berarti soal peluang sudah habis. Ragnar Oratmangun mencoba jadi perantara naturalisasi Ole Roemeny. Dia siap jadi jembatan untuk membawa striker idealis satu ini. Skuad timnas Indonesia saat ini masih kekurangan daya gedor. Sangat jarang terlihat Shin Tae-yong menurunkan pemain yang berposisi sebagai nomor 9 murni. Hal ini sangat berpengaruh pada produksi gol tim merah putih yang sangat minim. Posisi striker di timnas Indonesia saat ini memang belum bisa memuaskan Shin Tae-yong. Beberapa kali, dia mengeluh belum klinisnya lini serang. Di kompetisi Liga 1, belum ada striker yang benar-benar bisa diandalkan timnas Indonesia untuk mendulang gol di setiap pertandingan. Ramadan Sananta dan Dimas Drajat yang dianggap sebagai striker terbaik di Indonesia saat ini pun dianggap belum memuaskan. Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk pun yang diharapkan bisa menjadi mesin gol, sejauh ini belum memenuhi keinginan Shin Tae-yong. PSSI pun mencoba menyelesaikan masalah itu dengan mencari pemain-pemain keturunan berposisi striker, tetapi sampai saat ini belum berhasil. Terkait permasalahan ini,
Ragnar Oratmangun pun menyebut bahwa PSSI sedang kesulitan untuk mencari striker, termasuk di Eropa. Saya mendengar bahwa sulit untuk menemukan stiker Indonesia, tetapi itu terserah pada federasi untuk menemukan striker itu, ujar Ragnar. Demi membantu timnas Indonesia, penyerang FC Dender ini pun mencoba merayu salah satu striker Liga Belanda yang kini bermain untuk FC Utrecht, Ole Romeni. Dia mengaku mengenal Ole Romeni dan mengetahui kualitas yang dimiliki oleh striker berusia 24 tahun tersebut. Saya mengenal Ole Romeni sejak saya masih muda di Akademi NEC, ujar Ragnar Oratmangun. Pemain berusia 26 tahun ini pun mengaku berbicara dengan Ole Romeni agar mau membela timnas Indonesia. Akan tetapi, Ragnar Oratmangun menyebut bahwa Ole Romeni masih berpikir untuk membuat keputusan penting di karir sepak bolanya. Aku berbicara dengannya, tetapi dia sedang memikirkannya dan aku mencoba meyakinkannya untuk datang dan membantu tim nasional, katanya. Namun, Ragnar Oratmangun tidak mau memberikan paksakan kepada Ole Romeni untuk segera membuat keputusan. Kehadiran Ole Romeni, lanjut dia, akan sangat membantu timnas Indonesia, khususnya di lini depan. Seperti yang aku katakan, dia masih memikirkannya, jadi aku memikirkannya, tetapi akan sangat bagus untuk kami, katanya. Ole Romeni bisa menjadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia yang sampai saat ini masih belum tajam. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek ini telah mencetak 2 gol dalam 11 pertandingan untuk FC Utrecht pada musim ini. Ole Romeni, striker muda bertalenta dari FC Utrecht, telah menarik perhatian PSSI. Di usianya yang baru menginjak 24 tahun, Romeni menunjukkan potensi besar di Liga Belanda. Meski biasanya beroperasi di sayap kanan, pemain ini memiliki naluri gol yang tajam. Terbukti dari 2 gol yang ia lesakkan dalam 5 penampilan awalnya musim ini. Kemampuan Romeni mengeksekusi peluang diyakini dapat menjadi jawaban atas hambatan produktivitas gol yang selama ini dihadapi timnas Indonesia. Rumor Ole Romeni akan menjadi pemain yang diproses naturalisasi semakin kencang. Salah satu kabar diketahui dari fotografer lepas FC Utrecht. Ole Romeni merupakan pemain keturunan yang diincar untuk memperkuat lini serang skuad Garuda. Namun, ia disebut masih bimbang untuk menentukan pilihan. Menariknya kabar Ole merapat ke skuad Garuda semakin kencang. Rumor ini diketahui dari fotografer lepas FC Utrecht. Hal itu diketahui dari postingan striker 24 tahun ini. Fotografer bernama Milan Camil memberikan komentar seperti kode keras. Sebab, Milan membubuhkan emoji tanda salaman dengan tepuk tangan. Hal tersebut merujuk ke pemain skuad Garuda yang akan dinaturalisasi biasanya berselaman dengan Erick Thohir. Till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets.